Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Oke, kita lanjut bahas tentang array. Misalnya nih, kita buat aplikasi. Nah, biasanya itu kita akan berhadapan dengan list-list item ya. Misalnya kita punya sebuah aplikasi shopping cart, maka kita punya list produk yang ada di dalam shopping cart, atau misalnya kita punya aplikasi sistem informasi untuk sekolah misalnya. Kita akan berhadapan dengan misalnya list atau daftar dari kelasnya, terus daftar siswanya, daftar gurunya, dan lain-lain. Nah, itu biasanya kita akan gunakan array. Tapi kalau data yang besar itu nggak mungkin pakai array, tapi pakai database ya. Jadi kurang lebih nanti array itu adalah sebuah kumpulan dari data-data tersebut sih. Jadi kurang lebih seperti itu. Nah, bagaimana sih kita mendeklarasikan atau mendefinisikan sebuah array di JavaScript? Nah, jadi misalnya di sini saya akan buat sebuah variabel untuk menampung arraynya. Misalnya kita buat dengan students atau list students gitu ya. Jadi misalnya seperti ini. Oke. Nah, untuk mendeklarasikan sebuah array itu digunakan kurung siku seperti ini. Nah, kalau seperti ini mengindikasikan bahwa ini adalah sebuah array yang kosong. Nah, bagaimana kita mengisi sebuah array? Nah, kita bisa isi di dalam sini. Di dalam array ini tipe datanya bisa bermacam-macam ya. Jadi di sini kita bisa isi misalnya list student ya, ada Amirul, ada Ihsan, ada Diki, seperti itu misal. Oke, jadi seperti ini. Kemudian kita coba console log list students. Oke, kita simpan seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat ya. Untuk list studentnya itu seperti ini. Jadi di sini ada Amirul, Ihsan, dan Diki. Kemudian di sini kita bisa lihat untuk array ini punya indeks masing-masing ya. Jadi ada indeksnya 012. Nah, di sini indeksnya itu dimulai dari 0 ya. Jadi ya biasa ya programmer itu kalau menghitung mulainya dari 0 bukan dari 1. Jadi array dimulai dari 0 untuk indeksnya. Kemudian bagaimana sih kita menampilkan berdasarkan indeks? Ya? Tentu seperti ini. Kita bisa gunakan kurung siku juga, kemudian diikuti indeksnya. Misalnya saya gunakan indeks 0 seperti ini, maka yang tampil Amirul. Kemudian di sini indeks 2 misal, yang tampil adalah Diki. Kemudian misalnya nih, atau sudah kita bahas sebelumnya ya, jadi bahwa JavaScript itu adalah bahasa yang dinamis, termasuk array ini. Array ini dinamis ya, jadi kita bisa mengubah nilainya di dalam runtime. Jadi misal di sini kita akan buat list students, kemudian di sini indeks terakhirnya kan tadi 2 tuh. Nah, kita bisa buat list students dengan indeks 3, misalnya di sini saya beri nama Jono seperti itu. Oke, dan di sini saya akan console log semua studentnya, list students seperti ini. Maka di sini tampil Jono atau ditambahkan value-nya Jono di indeks ketiga ini. Nah, misal kalau kita mau mengubah nilai dari salah satu aja di dalam sini, misalnya indeks kedua ya, Diki, saya ubah seperti ini, maka dia akan berubah jadi Jono, seperti ini ya. Jadi kalau mau mengubah nilai dari array, itu kita bisa gunakan indeksnya seperti ini. Dan untuk menambah data tadi bisa kita tambahkan seperti indeks ketiga, ada Jono, maka di sini akan tambah ada Jono, seperti itu. Oke, kemudian berikutnya kita juga bisa membuat sebuah array dengan tipe data yang berbeda ya. Jadi kalau di bahasa pemrograman lain itu biasanya satu array itu hanya memiliki satu tipe data. Misalnya arraynya isinya string semua. Beda kalau di JavaScript ini arraynya bisa campur ya data tipe datanya seperti itu. Nah, di sini kita bisa lihat bahwa untuk tipe datanya itu bisa berbeda. Di sini ada tipe number, kemudian di sini ada string sebanyak 3 ini, seperti itu. Nah, di JavaScript secara teknis array itu adalah sebuah objek ya. Jadi untuk membuktikan mungkin kita bisa buat di sini atau kita ketik di sini type of list students. Nah, di sini kita bisa lihat objek. Nah, seperti itu. Nah, untuk membuktikan lagi kita bisa gunakan dot notation di sini. Nah, di sini akan muncul properti yang tersedia ya. Jadi
Jadi ada banyak properti atau metode yang tersedia ketika kita definisikan array. Jadi di balik layar itu kayak apa ya? Dia itu inheritance gitu ya, atau secara magic gitu array itu jadi sebuah objek seperti itu. Nah, misal di sini kita akan pakai property length seperti itu ya. Dan property length ini adalah untuk mengetahui panjangnya atau berapa sih ukuran dari array yang kita bikin seperti itu. Kita simpan dan di sini kita lihat ada 4 ya. 1, 2, 3, 4 seperti itu. Jadi array di JavaScript itu adalah sebuah objek seperti itu ya. Dan kita sudah pelajari bagaimana cara memodifikasi, kemudian kita juga ketahui bahwa array di JavaScript itu bisa diubah ketika runtime dan bisa memiliki tipe data yang berbeda. Oke, gitu aja tentang array. Kita lanjut di bagian berikutnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.